Baik, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Perawat Aaron dengan NIM 1620120000 NMR, program studi S1 Keperawatan. Di sini saya akan melakukan pembahasan materi tentang implementasi sosial dan budaya dalam asuhan keperawatan. Yang dibahas itu ada studi kasus, dan soalnya itu yang pertama, anak Yandes berjenis kelamin laki-laki berusia 6 tahun dan beralamat di Desa Ramangaru, Kecamatan Haru, Kabupaten Sumba Timur. Anak Yandes adalah anak kandung dari Bapak Janio Weslet dan Ibu Eksterlinda. Menurut Ibu Eksterlinda, anaknya sudah beberapa hari sakit, panas, sering mengigau dan sulit makan, sehingga badannya terlihat kurus. Menurut kepercayaan orang tuanya, anaknya panas karena bermain-main di tempat yang angker di sekitar rumahnya. Selanjutnya orang tuanya meminta pertolongan ke dukun di desanya. Anak Yandes diberi segelas air putih untuk diminum. Namun upaya tersebut tidak berhasil. Anak Yandes tidak segera dibawa ke rumah sakit karena ia takut dan menangis bila berhadapan dengan petugas kesehatan. Pada saat mahasiswa perawat Stika Nusantara mewawancarai anak Yandes, sudah 2 hari dirawat di sebuah rumah sakit. Yang pertama itu pengkajian. Di sini kita akan membahas tentang asuhan keperawatan. Pengkajian dilakukan oleh mahasiswa Stika Nusantara Kupang dengan nama Aaron Yohana Pakali, tanggal 20 Juni 2022, tanggal masuk rumah sakit 20 Juni 2022. Kepada pasien anak, nama Yandes Minis, umur 6 tahun. Nama orang tua, ayah Janio Weslet, Ibu Eksterlinda. Pertama, identitas klien. Bagian A, dalam tabel nama lengkap Yandes Minis, nama panggilan dalam keluarga Yandes, umur 6 tahun, tempat dan tanggal lahir SOE 18 Agustus 2018, jenis kelamin laki-laki, status anak kandung, tipe keluarga inti. Pengambilan keputusan dalam anggota keluarga, Bapak Janio Weslet sebagai kepala anggota keluarga, hubungan klien kepada keluarga itu sebagai anak, kebiasaan yang dilakukan rutin bercengkrama dengan keluarga dan tetangga, kegiatan yang dilakukan turut kerja bakti dalam lingkungan. Kedua, yang bagian B, faktor nilai budaya dan gaya hidup. Pertama, posisi dan jabatan, tidak memiliki jabatan. Yang kedua, bahasa yang digunakan bahasa daerah Sumba. Kebiasaan memberikan diri, mandi 2 kali sehari, membersihkan diri. Kebiasaan makan, anak Yandes makan sulit dan tidak teratur. Makanan pantangan berkaitan dengan kondisi sakit. Makanan pantangan tidak ada, namun makanan yang dikonsumsi kurang mengandung zat gizi karena hanya makan nasi dan lauk, sedangkan jarang makan daging dan buah-buahan. Sarana hiburan yang biasa dimanfaatkan berkaitan dengan aktivitas sehari-hari, menonton TV. Ketujuh itu persepsi sakit. Sehat apabila tidak ada keluhan dan dapat bekerja atau bermain sehari-hari dengan baik. Sakit adalah sebaliknya. Ibu beranggapan bahwa anaknya sakit panas yang ditandai sering mengigau karena kemasukan roh halus yang berasal dari tempat bermain yang angker. Selain itu, anaknya takut dan menangis bila berhadapan dengan petugas kesehatan. Bagian C, faktor kebijakan dan peraturan rumah sakit yang berlaku. Yang pertama itu peraturan dan kebijakan berkenaan dengan jam berkunjung, yaitu pagi pukul 11 sampai 13 atau jam 1, sore pukul 14 sampai sore pukul 16 sampai jam 18, dari jam 4 sampai jam 6. Hari libur pukul jam 9 sampai 14 atau jam 2 dan 16 sampai 18 dan jam 4 sampai jam 6.
Yang kedua itu jumlah anggota keluarga yang boleh menunggu itu hanya 1 orang. Hak dan kewajiban klien yang harus dikontrakan klien oleh rumah sakit. Hak pasien adalah memperoleh pelayanan kesehatan yang baik dan pengakuan tentang sakitnya. Kewajiban adalah memperoleh. Kemudian D, faktor ekonomi. Yang pertama, sumber ekonomi yang dimanfaatkan oleh klien, penghasilan orang tua, tabungan dan patungan antara anggota. Kedua itu yang ketiga, pekerjaan klien belum bekerja. Yang keempat, sumber biaya pengobatan BPJS, kebiasaan menabung dan jumlah dalam sebulan tidak ada. Faktor pendidikan. Yang pertama, latar belakang pendidikan klien belum bersekolah. Yang kedua, tingkat pendidikan klien, tingkat pendidikan keluarga, sekolah dasar, bapak dan ibu hanya tamat SD. Yang keempat, jenis pendidikan. Yang kelima, kemampuan klien belajar secara aktif dan mandiri tentang bagaimana sakitnya sehingga tidak terulang kembali. Orang tua tidak mengizinkan kalau anaknya sudah sembuh untuk bermain di tempat yang angker dan hujan-hujanan. Yang bagian F, pemeriksaan fisik. Yang pertama, inspeksi atau melihat mata agak menonjol. B, wajah bulat dan terlihat pucat. C, kepala rambut agak kemerahan. D, abdomen perut bulat. E, kulit agak berisik dan tugor kulit normal. Bagian 2, palpasi atau pemeriksaan hati tidak ada. Ketiga itu auskultasi, mendengar bising usus 100 kali per menit. Bagian G, pemeriksaan penunjang, pemeriksaan darah, trombosit 250.000 sel per meter, tifus 1/300. Yang kedua, pemeriksaan urin tidak dilakukan. Yang ketiga, uji fal hati tidak dilakukan. Keempat, EKG tidak dilakukan. Yang kelima, ronsen paru tidak dilakukan. Keenam, tekanan darah 10-70 mm hidrogeum. Yang ketujuh, suhu atau pernapasan 38,50 derajat dan frekuensi napas 24 kali per menit. Yang kedua itu analisa data. Dalam bagian tabel ini ada pengelompokan data, masa, etiologi. Pertama itu Ibu Eksterlinda mengatakan bahwa anaknya sudah beberapa hari panas. Ibu Eksterlinda mengatakan bahwa sakit anaknya disebabkan oleh bermain di tempat yang angker di sekitar rumah. Data objeknya itu, Ibu Eksterlinda membawa anaknya berobat ke dukun sebelum ke rumah sakit. Anaknya diberi minum air putih dan dari dukun. Masa, ketidakpatutan terhadap pengobatan. Etiologi, sistem nilai yang diyakini. Yang kedua itu data subjek. Ibu Eksterlinda mengatakan anaknya sudah beberapa hari panas dan mengigau. Data objektifnya, suhu tubuh 38,50 derajat Celcius, pemeriksaan lab, tifus 100/300. Masa, hipertermia, biologi, infeksi penyakit. Data yang ketiga itu data subjektif. Ibu Eksterlinda mengatakan bahwa anaknya takut dan menangis bila berhadapan dengan petugas kesehatan. Data objektifnya itu, anak Yandes tampak takut. Anak Yandes tidak kooperatif saat akan dilakukan tindakan keperawatan. Anak Yandes menangis ketika melihat petugas kesehatan. Kurang pengetahuan. Teologinya itu disorientasi sosial. Kemudian ketiga itu diagnosa keperawatan. Baiknya, ketidakpatuhan keluarga terhadap pengobatan berhubungan dengan sistem nilai yang diyakini, yang ditandai dengan yang pertama itu Ibu Eksterlinda mengatakan bahwa sakit anaknya disebabkan oleh roh halus. Kedua itu data objektif. Bagian B, Ibu Eksterlinda membawa anaknya berobat ke dukun. Yang Gen B, hipertermia berhubungan dengan infeksi penyakit yang ditandai dengan pertama, Ibu Eksterlinda mengatakan anaknya sudah beberapa hari panas dan mengigau. Bagian A, suhu tubuh 38,50 derajat. Bagian B, pemeriksaan lab, tifus 1/300. C itu kurang pengetahuan berhubungan dengan disorientasi sosial yang ditandai dengan pertama, data subjektif. Ibu Eksterlinda mengatakan bahwa anaknya takut dan menangis
ketika bertemu dengan petugas kesehatan. Yang kedua itu data objektif. Bagian A, anak Yandes tampak takut. Bagian B, anak Yandes tampak tidak kooperatif saat akan dilakukan tindakan keperawatan. Bagian C, anak Yandes menangis ketika melihat petugas kesehatan. Yang keempat itu intervensi keperawatan. Di tabel tersebut tujuan dan kriteria hasil intervensi dan nama pelaksana. Pertama itu atau diagnosa 1. Setelah pemberian asuhan keperawatan selama 2x24 jam, diharapkan ketidakpatuhan terhadap penghambatan dapat berkurang. Dengan kriteria hasil, Ibu Eksterlinda tidak beranggapan bahwa sakit panas dan mengigau anaknya bukan karena roh halus. Ibu Eksterlinda akan membawa anaknya langsung berobat ke petugas atau institusi kesehatan tanpa dibawa ke dukun terlebih dahulu. Jika anaknya sakit, tidak perlu diberi air putih dari dukun. Intervensi yang pertama, lakukan pendekatan pada pasien dan keluarga. Yang kedua, identifikasikan perbedaan konsep antara klien dan perawat. Yang ketiga, bersikap tenang dan jangan terburu-buru saat berinteraksi dengan klien. Keempat itu diskusi kesenjangan budaya yang dimiliki klien dan perawat. Beri kesempatan pada klien untuk memahami informasi yang diberikan dan melaksanakannya. Kedua itu, setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 3x24 jam, diharapkan klien dapat mempertahankan suhu tubuh dalam batas normal. Dengan kriteria hasil, Ibu Eksterlinda mengatakan anaknya tidak panas dan tidak mengigau suhu 37 derajat Celcius. Evaluasi yang pertama 1, pertahanan suhu tubuh dalam keadaan normal. Yang kedua, pantau tanda-tanda vital, cegah terjadinya komplikasi. Bagian 3 itu, setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 1x24 jam, pengetahuan ibu berhubungan dengan disorientasi sosial dapat meningkat. Dengan kriteria hasil, ibu klien mengatakan kalau anaknya sudah tidak takut lagi jika ditangani oleh perawat, anaknya tidak tampak bingung, anaknya tampak dapat kooperatif saat akan dilakukan tindakan keperawatan. Implementasi yang pertama itu, lakukan pendekatan pasien dan keluarga. Kedua, terjemahan terminologi gejala pasien ke dalam bahasa kesehatan yang dapat dipahami dan di klien dan orang tua. Yang ketiga, berikan informasi pada klien tentang sistem pelayanan kesehatan. Yang keempat, libatkan keluarga dalam perencanaan keperawatan. Kelima, lakukan negosiasi yang kesepakatannya berdasarkan pengetahuan biomedis, pendapatan klien, dan standar etika apabila konflik tidak teratasi. Kelima, implementasi dan evaluasi. Nomor diagnosa pertama dilaksanakan tanggal 1 Juni 2020 dan jam 1 Juni 2022 jam 9 waktu Indonesia Barat. Yang pertama, implementasi. Yang pertama, melakukan pendekatan pada pasien dan keluarga. Yang kedua, mengidentifikasikan perbedaan konsep antara klien dan perawat. Ketiga, menghadapi pasien dengan sikap tenang dan tidak terburu-buru saat berinteraksi dengan klien. Keempat, mendiskusikan kesenjangan budaya yang dimiliki klien dan perawat. Yang kelima, memberi kesempatan pada klien untuk memahami informasi yang diberikan dan melaksanakannya. Evaluasinya itu 1 Juni 2021 jam 2 siang waktu Indonesia Barat. Subjeknya, Ibu Eksterlinda sudah memahami bahwa sakit panas dan mengigau anaknya bukan karena roh halus. Objektifnya, Ibu Eksterlinda memberi obat-obatan dari rumah sakit. Yang ketiga, bagian A atau implementasi, tujuan tercapai. P itu perencanaan, intervensi dihentikan. 1 Juni 2022 jam 9, yang pertama, mempertahankan suhu tubuh dalam batas normal. Dua, manfaat tanda-tanda vital. Yang ketiga, mencegah terjadinya komplikasi. 1 Juni 2021 jam 2 siang waktu Indonesia Barat atau pukul 14.00. Subjek, ibu mengatakan bahwa panas sudah mulai turun. Objeknya suhu 37 derajat Celcius, tekanan darah 110/70 mm hydrogeum.
respirasi atau pernapasan 24 kali per menit. Implementasi itu tujuan belum tercapai. NP itu perencanaan lanjutan intervensi. Yang pertama, pertahanan suhu tubuh dalam batas normal. Yang kedua, pantau tanda-tanda vital. Yang ketiga, cegah terjadinya komplikasi. Yang ketiga itu 21 Juli 2022 jam 9 waktu Indonesia Barat, melakukan pendekatan pada pasien dan keluarganya. Yang pertama. Yang kedua, menerjemahkan terminologi gejala pasien ke dalam bahasa kesehatan yang dapat dipahami dan yang dapat dimengerti klien dan orang tua. Yang ketiga, memberikan informasi pada klien tentang sistem pelayanan kesehatan. Yang keempat, melibatkan keluarga dalam perencanaan perawatan. Yang kelima, melakukan negosiasi yang kesepakatannya berdasarkan pengobatan biomedis, pandangan klien, dan standar etik apabila konflik tidak terselesaikan. 1 Juni 2022 jam 2 siang pukul 14.00 Indonesia Barat, subjeknya ibu klien mengatakan kalau anaknya sudah tidak takut lagi jika ditangani oleh petugas kesehatan. Objeknya, anak terlihat kooperatif saat akan melakukan tindakan keperawatan. Implementasinya, tujuan tercapai. Ini perencanaannya, intervensi dihentikan. Tahu analisa. 22 Juni 2022 jam 9. Yang pertama, mempertahankan suhu tubuh dalam batas normal. Yang kedua, memantau tanda-tanda vital. Yang ketiga, mencegah terjadinya komplikasi. 21 Juni 2022 jam 14.00 Indonesia Barat atau jam 2 siang. Subjeknya, ibu mengatakan tubuh anak Anda sudah tidak terasa panas lagi. Objeknya, suhu 37 derajat Celcius, tidak tekanan darah 110 per 70 mm Hg, respirasi atau pernapasan 24 kali per menit, tifus 1 per 200. Indonesia, tujuan tercapai, perencanaan intervensi dihentikan. Dari kasus tersebut dapat dilihat bahwa ada 2 diagnosa yang terkait dengan sosios budaya masyarakat, yaitu diagnosa normal, itu diagnosa nomor 1 dan 3. Lalu bagaimana cara untuk mengatasi masalah tersebut? Untuk dapat mengatasi masalah pada diagnosa pertama dan ketiga, hal yang perlu diperhatikan adalah keyakinan ibu Exelinda tentang penyebab penyakit anaknya yang sudah begitu kuat, atau karena bermain di tempat yang angker sehingga perawat harus dapat melakukan komunikasi tertutup yang efektif agar tujuan asuhan keperawatan yang diberikan dapat tercapai. Selanjutnya, perawat dapat menerapkan salah satu pedoman dalam asuhan keperawatan dengan perbedaan kebudayaan, yaitu terstruktur keperawatan. Metode yang dapat digunakan adalah pengubahan budaya klien. Bila budaya yang dimiliki klien bertentangan dengan kesehatan, atau klien bertentangan dengan kesehatan, dan mengomunikasikan budaya klien kurang menguntungkan kesehatan. Perawat juga berkomunikasi dengan klien dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh klien, kemudian menerjemahkan istilah kesehatan yang terkait penyakit yang dialami pasien, baik itu definisi, tanda, gejala, maupun kepada orang tua atau keluarga ke dalam bahasa kesehatan yang mudah dipahami. Perawat memiliki kewajiban untuk memberikan informasi pada klien tentang sistem pelayanan kesehatan, kemana saja klien bisa mendapat pertolongan, pembiayaan, pengobatan, dan perawatan, dan cara mendapatkan pembebasan biaya perawat atau pengobatan jika klien mengalami masalah dengan kesehatannya. Keluarga juga harus dilibatkan dalam perencanaan keperawatan jika perlu dilibatkan. Pihak ketiga ini sekiranya dapat menjelaskan kondisi pasien kepada keluarga agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Apabila ternyata konflik tetap saja terjadi antara perawat dan klien, atau klien tetap berpegang teguh kepada keyakinan yang dimilikinya, maka perawat dapat melakukan negosiasi melalui kesepakatan berdasarkan atas pengetahuan biomedis serta pandangan klien dan standar etik yang berlaku. Baik, mungkin itu aja. Hanya itu saja yang bisa saya bagikan untuk materi ini. Jika ada salah satu kata mohon dimaafkan. Kata shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.